Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang video pembelajaran momentum dan infus. Momentum merupakan perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antar masing-masing partikel. Momentum sendiri ini ada namanya momentum linear, merupakan analisis dinamik benda, yaitu pembagiannya antara konsep gaya, hukum-hukum gerak Newton. Kemudian ada konsep energi, usaha, dan konsep momentum, di mana gaya dari fungsi waktu itu disebut dengan konsep momentum. Untuk momentum linear, momentum sebuah benda bermassa m yang bergerak dengan kecepatan v adalah p sama dengan m kali v. Untuk momentum sendiri merupakan ukuran sulit tidaknya untuk perubahan kecenderungan gerak suatu benda, di mana dapat diturunkan dengan rumus d per dt p sama dengan d per dt mv. Dari turunan d per dt p yaitu dapat hasil dari m kali a. Dan untuk turunan d per dt bv yaitu dapat dihasilkan dari m dv per dt, di mana ini merupakan jika massa benda konstan. Untuk gaya total yang bekerja pada benda menghasilkan perubahan momentum, yaitu dengan rumus sigma f sama dengan dp per dt. Kita ke contoh soal, di mana contoh soal yang pertama yaitu sebuah truk bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah momentum yang dimiliki oleh truk tersebut? Nah, dari soal tersebut kita dapat menulis diketahui terlebih dahulu, di mana dari soal kita mengetahui bahwa yang pertama sebuah truk tersebut memiliki massa dengan 1 ton. Kemudian dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, berapakah momentum yang dimiliki oleh truk tersebut? Nah, pada soal tersebut kita disuruh mencari momentumnya. Kemudian ada impuls. Impuls merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu sesaat. Impuls ini didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut untuk bekerja, dengan rumus I sama dengan F dikali delta T, di mana delta T merupakan perubahan dari waktu. Nah, untuk latihan soalnya sendiri, adik-adik dapat mengerjakannya sendiri. Dari soal tersebut, kita memiliki soal di mana yang pertama, sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 45 Newton dalam waktu 0,8 sekon atau detik. Nah, berapakah besar impuls bola tersebut pada saat kaki menyentuh bola? Nah, untuk soal ini, kita mencari diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahuinya dengan gaya sebesar 45 Newton dan waktu 0,8 detik. Nah, yang dicari merupakan impulsnya. Nah, dari soal ini kita menggunakan rumus yang seperti yang tadi, yaitu dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Di sini ada hubungan antara momentum dan impuls, di mana hubungan antara momentum dan impuls itu didefinisikan dengan rumus F sama dengan dp per dt dihasilkan dengan dp sama dengan F kali dt, merupakan hasil kali dari FdP per dt. Nah, dari gaya tersebut dihasilkan persamaan impuls juga, yaitu T1 sampai T2 F dt sama dengan integral dari P1 menuju P2 dp, di mana dp merupakan P2 dikurang P1 atau delta P. Nah, secara grafis, impuls menyatakan luas daerah di bawah kurva Ft. Nah, dapat dilihat dari kurva yang di sebelah kanan, merupakan kurva dari perubahan antara P2 dan P1. Untuk hukum kekekalan momentum yaitu ada di sini. Dalam persamaan itu F12 ditambah F21 sama dengan 0, di mana hasil dari tersebut diturunkan dengan rumus dp1 per dt dp2 per dt sama dengan 0. Nah, di mana dp1 tambah p2 per dt sama dengan 0 itu merupakan p1 tambah p2 merupakan konstan. Nah, di dalam gambar terlihat bahwa itu hubungan antara kekekalan momentum tersebut memiliki momentum benda, mana F12 dan F21 memiliki massa 1 dan massa 2 dengan rumus P1 M1 per M1 V1 dan rumus P2 M2 P2. Nah, dapat dihasilkan bahwa P1I tambah P2I sama dengan P1F tambah P2F. Nah, dari rumus P itu dapat kita ubah dengan kita turunkan rumusnya jadi M kali V, yaitu untuk P1
M1V1 untuk V2 M2V2 itu terhadap gaya terhadap I. Sekarang yang terhadap gaya terhadap F yaitu M1V1F dan ditambah M2V2F. Nah, dari hukum kekalahan momentum dapat dibuktikan sebagai jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Nah, tumbukan ini merupakan tumbukan antara sebelum tumbukan pada gambar. Sebelum tumbukan itu terjadi dengan kecepatan masing-masing M1, M2, V1I, dan V2I. Dan setelah mengalami tumbukan, mereka akan memiliki gaya masing-masing, yaitu M1 mengarah ke sebelah kiri dengan kecepatan V1F, dan M2 mengarah ke sebelah kanan dengan V2F. Itu terjadi setelah tumbukan. Energi kinetik sistem sebelum tumbukan itu dapat dirumuskan dengan K sama dengan setengah MV1I kuadrat ditambah setengah MV2I kuadrat. Nah, untuk energi kinetik sistem setelah tumbukan itu dapat dirumuskan dengan KF sama dengan setengah M1V1F kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat. Nah, untuk hasil dari energi kinetik sistem sebelum tumbukan dan setelah tumbukan dapat dihasilkan energi kinetik yang hilang dalam proses tumbukan, yaitu kalos. Dari kalos ini dihasilkan dengan KI dikurang KF, di mana KI itu merupakan sebelum tumbukan tersebut dan KF merupakan sesudah tumbukan tersebut. Itu di kalosnya hasil kurang. Untuk tumbukan sendiri ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu memiliki syarat-syarat dalam tumbukan. Yang pertama jika tak ada energi kinetik yang hilang dalam proses tumbukan atau kalau sama dengan 0, maka tumbukan tersebut dinamakan tumbukan elastik. Yang kedua, jika ada energi kinetik yang hilang atau kalos tidak sama dengan 0, maka tumbukan tersebut dinamakan tumbukan tak elastik. Dan yang ketiga, persyaratan ketiga yaitu jika kehilangan energi kinetik terbesar terjadi jika setelah bertumbukan kedua benda bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama, di mana tumbukan ini disebut dengan tumbukan tak elastik sempurna. Ketiga ini merupakan syarat-syarat dari terjadinya tumbukan. Pada 3 jenis tumbukan tersebut berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang kedua, tambahan untuk tumbukan elastik juga berlaku kekekalan energi kinetik. Meskipun untuk tumbukan tak elastik energi kinetik tidak kekal, namun energi total tetap kekal atau kekekalan energi total. Sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain, misalnya panas, bunyi, dan lain-lain. Di mana yang pertama ada tumbukan elastik satu dimensi. Di mana tumbukan elastik satu dimensi ini merupakan M1 dengan kecepatan V1 menumbuk M2 yang dengan kecepatan V2. Nah, setelah terjadi tumbukan masing-masing kecepatan V1, F dan V2F. Nah, di sini dari kata-kata tersebut dijelaskan bahwa sebelum mengalami tumbukan M1 ini memiliki gaya kecepatan V1I dan untuk M2 yaitu dengan kecepatan V2I. Nah, setelah mengalami tumbukan mereka mengalami kecepatan beda yaitu V1F dan V2F. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dituliskan rumus M1V1I ditambah M2V2I sama dengan M1V1F ditambah M2V2F. Dari rumus tersebut kita dapat menyederhanakannya. Yang jadi M1 dikali V1I dikurang V1F sama dengan M2 dikali V2F dikurang V2I. Nah, dari rumus tersebut juga kita sederhanakan menjadi M1 V1 kuadrat I ditambah setengah M2 V2 kuadrat I sama dengan setengah M1 V1 kuadrat F ditambah setengah M2 V2 kuadrat F. Nah, hasilnya yaitu M1 dikali V1 kuadrat I dikurang V1 kuadrat F sama dengan M2 dikali V2 kuadrat F dikurang V2 kuadrat I, merupakan hasil turunan dari yang sebelumnya. Untuk rumus yang di bawah itu merupakan rumus dari V1F dan V2F. Nah, untuk rumus V1 dan V2F ini berbeda, yaitu dimana V1F ini M1 dikurang M2 per M1 tambah M2 dikali V1I. Sedangkan yang di bawahnya untuk V2F yaitu merupakan hasil kali 2 kali M1 dibagi M1 tambah M2 V1I. Dan begitu juga dengan ditambahnya. Untuk V1F yaitu ditambah dengan 2M2 dibagi M1 tambah M2 dikali V2I.
Dan untuk V2F yaitu ditambah M2 dikurang M1 dibagi M1 tambah M2 dikali V2I. Untuk tumbukan elastik satu dimensi tadi, jika V2I-nya sama dengan 0 atau target awalnya diam, maka dapat dirumuskan dengan V1F sama dengan M1 dikurang M2 dibagi M1 tambah M2 dikali V1I. Nah, untuk V2F-nya sama dengan M2 2M1 dibagi M1 tambah M2 dikali V1I. Di mana di sini ada tumbukan tak elastik. Nah, sebelum bertumbukan itu ada sebuah benda yaitu M2 dan M1 yang sebelum mengalami tumbukan dengan kecepatan V2I dan V1I. Nah, setelah mengalami bertumbukan, di sini M2 tidak mengalami kecepatan atau tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, di sini setelah terjadinya tumbukan hanya M1 yang memiliki kecepatan. Nah, dapat dirumuskan dengan M1 tambah M2 dengan hasil kecepatan Vf. Nah, setelah itu hukum kekekalan momentum yang terjadi untuk tumbukan tak elastik ini dengan rumus M1 V1I ditambah M2 V2I sama dengan M1 tambah M2 Vf. Nah, Vf disederhanakan menjadi Vf sama dengan M1 V1I ditambah M2 V2I dibagi M1 tambah M2. Nah, di sini ada juga koefisien elastik atau restitusi, di mana dengan rumus minus V aksen 2 dikurang V aksen 1 per V2 dikurang V1 sama dengan E. E ini merupakan elastik. Dengan syarat tumbukan elastik sempurna E sama dengan 1. Dengan kedua, tumbukan elastik sebagian di mana E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Untuk persyaratan ketiga yaitu tumbukan tidak elastik E sama dengan 0. Di sini ada tumbukan elastik dua dimensi. Nah, tumbukan elastik dua dimensi ini sebelum tumbukan itu ada sebuah benda M1 dan M2. M1 mempunyai kecepatan V1I. Nah, setelah mengalami tumbukan, M1 mengalami tumbukan dengan M2, tapi dengan memiliki sudut dengan perubahan gaya juga, di mana M1 itu mengalami membentuk sudut dan M2 juga membentuk sudut dengan perubahan kecepatan tadi, di mana komponen ke arah X yaitu dengan rumus M1 V1I ditambah M2 V2I sama dengan M1 V1F cos tambah M2 V2F cos theta, di mana untuk perubahan komponen arah Y yaitu 0 sama dengan M1 V1 sin theta dikurang M2 V2 sin sigma. Nah, jika tumbukan tak elastik maka itu dengan rumus setengah M1 V1 kuadrat I ditambah setengah M2 V2 kuadrat I sama dengan setengah M1 V1 kuadrat F ditambah setengah M2 V kuadrat F. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Yaitu yang pertama ada sebuah bola bermassa 0,4 kg dilempar dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah sebuah dinding di kiri. Kemudian bola memantul kembali dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah kanan. Tentukan A. Impuls pada bola. Dan yang B. Jika bola bertumbukan dengan dinding selama 0,010 sekon, berapa gaya yang dikerjakan dinding kepada bola. Nah, untuk soal nomor 1 itu untuk sudutnya diabaikan. Nah, yang kedua ada sebuah peluru dengan massa 50 gram dengan kecepatan 1400 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg yang diam pada bidang datar. Nah, di sini pada pada balok tersebut kita abaikan gesekannya. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok menjadi 400 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan setelah tertembus peluru. Nah, soal-soal tersebut dapat dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan tentang momentum dan infus. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.